Oke, baiklah anak-anak, kita mulai materi awal kita yaitu ruang lingkup fisika, besaran, dan pengukuran. Nah, yang pertama, kita masuk dulu, kita bagi dua. Yang pertama itu adalah ruang lingkup fisika, yaitu ada pertama antara aktivitas makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Yang kedua, ruang lingkup fisik makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Dan yang ketiga itu ada keselamatan kerja. Sedangkan materi kita yang kedua itu adalah besaran, satuan, dimensi, dan pengukuran. Kita di sini mempelajari ada besaran, satuan, dimensi, pengukuran, angka penting, dan notasi ilmiah, ketidakpastian pengukuran, ketelitian dan ketepatan hasil, pengolahan dan penyajian data. Oke, yang pertama masuk antara ruang lingkup makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, ini ada gambar, yaitu sebuah contoh penerapan fisika pada makhluk hidup seperti perpindahan posisi seseorang ketika melakukan perjalanan. Sedangkan contoh penerapan fisika pada makhluk tak hidup seperti menentukan kecepatan bola pada gerak parabola saat ketinggian maksimum. Yang kedua, itu ada ruang lingkup kondisi fisik makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, ini ada sebuah bagan dari ruang lingkup kondisi makhluk hidup dan tak hidup, lalu ke penerapan fisikanya, dan ada juga metode ilmiahnya. Di mana penerapan fisika itu nanti ada 4 macam atau 4 kategori, yaitu yang pertama ada hakikat fisika, ada ciri-ciri fisika, cabang-cabang fisika, dan manfaat fisika. Sedangkan metode ilmiah itu ada 3 kategori. Yang pertama ada kriteria metode ilmiah, langkah-langkah metode ilmiah, dan sikap ilmiah. Nah, yang ketiga itu ada keselamatan kerja. Nah, keselamatan kerja itu dia memiliki tujuan penerapan keselamatan kerja dan berbagai macam upaya untuk menjaga keselamatan kerja. Nah, ini lebih dikhususkan ketika kita melakukan percobaan praktikum di laboratorium. Nah, ini ada poin 1 sampai 5 dan juga upayanya juga ada poin 1 sampai 5 ya. Oke, sekarang kita next. Kita masuk ke dalam besaran, satuan, dimensi, dan pengukuran. Besaran itu ada 2 macam, yaitu ada besaran berdasarkan satuan dan besaran berdasarkan nilai dan arah. Nah, di sini kita fokus ke besaran berdasarkan satuan terlebih dahulu. Karena yang besaran berdasarkan nilai dan arah itu nanti ada di topik kita yang kedua. Oke. Nah, di mana nanti ada 2 macam besaran berdasarkan satuan, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Oke. Nah, ini ada besaran pokok. Besaran pokok itu pertama ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, kemudian ini ada panjang itu adalah meter, massa itu kilogram, waktu itu sekund, arus itu ampere, intensitas cahaya itu kandela, dan jumlah zat itu adalah mol. Nah, sedangkan besaran turunan itu banyak selain dari ketujuh besaran pokok ini. Nah, itu ada luas, kecepatan, percepatan, berat, volume, gaya, usaha, daya, massa jenis, momentum, dan impuls. Nah, ini macam-macam satuannya ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua itu ada besaran berdasarkan nilai dan arah. Nah, ini disebut juga sebagai besaran vektor. Kemudian ada besaran tensor dan besaran skalar. Nah,
Di tingkat SMA itu kita hanya mempelajari besaran vektor, sedangkan nanti di besaran tensor ini kita pelajari lebih lanjut di tingkat kuliah. Kalau kita ingin melanjutkan ke Fakultas Teknik atau Fakultas Fisika, MIPA ya, Sains. Nah, contoh besaran vektor itu adalah perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya. Sedangkan besaran tensor itu ada tegangan, regangan, koefisien gesek. Nah, selain besaran vektor dan besaran tensor, terdapat besaran skalar. Besaran skalar itu hanya memiliki nilai saja ya. Nah, contohnya itu adalah massa, jarak, dan energi. Kita lanjutkan satuan. Nah, satuan ini ada satuan massa, satuan panjang, satuan waktu, satuan arus, satuan suhu, satuan jumlah zat, dan satuan intensitas cahaya. Oke, nah yang ketiga itu adalah dimensi. Nah, dimensi itu kita ada juga terbagi dua, yaitu ada dimensi besaran pokok dan dimensi besaran turunan. Nah, dimensi besaran pokok itu untuk panjang itu adalah M besar, massa itu adalah L besar, waktu itu adalah T besar, suhu itu adalah theta, kuat arus itu adalah I besar, kemudian intensitas cahaya itu adalah J besar, dan jumlah zat itu adalah. Sedangkan untuk turunan itu ada untuk luas, karena ini adalah M pangkat 2, berarti kita bikin dia ini L-nya pangkat 2. Dan volume juga ini ada M pangkat 3, kita buat juga ini jadinya L pangkat 3. Nah, sama dengan percepatan, karena M yang tadi itu adalah L dan sekon tadi adalah T, maka kita ganti ini menjadi L T pangkat min 2. Dan debit juga sama, ini M pangkat 3 per S, kita ganti ini menjadi L pangkat 3 T pangkat min 1, karena ini dia per, berarti itu adalah dia di bawah, makanya ini tandanya negatif. Dan usaha itu ada kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, kita ganti ini menjadi M L pangkat 2 T pangkat min 2. Nah, dimensi memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, bisa menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran yang sepintas berbeda. Yang kedua, kita dapat menganalisis kebenaran suatu persamaan yang menyatakan hubungan antar besaran. Yang ketiga, dimensi suatu konstanta besaran, dan juga yang keempat, dimensi suatu besaran tanpa diketahui simbol besarannya. Itu ada pengukuran. Nah, pengukuran ada. Yang pertama itu kita masuk pengukuran. Nah, ini kita bisa menggunakan mikrometer sekrup, jangka sorong, penggaris. Yang kedua, itu ada pengukuran tuh. Nah, pengukuran besaran waktu kita bisa menggunakan stopwatch, itu digital. Yang keempat, itu ada pengukuran besaran massa. Kita bisa menggunakan 3 macam neraca ya. Yaitu yang pertama neraca Ohaus, neraca sama lengan, dan neraca Dacin. Yang keempat, itu adalah pengukuran volume benda tidak beraturan. Oke. Sekarang kita bahas mengenai kesalahan-kesalahan dalam pengukuran. Nah, ini ada 3 macam ya, 3 macam jenis kesalahan. Itu yang pertama ada kesalahan umum, kesalahan sistematik, dan kesalahan acak. Oke, setelah itu kita masuk yang kedua atau yang B, itu adalah angka penting dan notasi ilmiah. Angka penting dan notasi ilmiah. Nah, ini kita bagi 3 ke pentingnya itu sendiri, yaitu
Oke, yang pertama itu nanti ada angka penting. Yang kedua itu ada operasi hitungan dalam angka penting. Nah, di sini ada 4 macam kategori. Yang pertama itu ada operasi untuk pembulatan. Yang kedua ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga operasi perkalian dan pembagian, dan yang keempat operasi pangkat dan akar. Nah, yang ketiga itu ada kita bahas notasi ilmiah. Oke, kita masuk yang C lagi ya. Itu ada ketidakpastian hasil pengukuran. Nah, yang pertama itu ada ketidakpastian pengukuran tunggal. Yang kedua, ketidakpastian pengukuran berulang. Dan yang ketiga, pengukuran tidak langsung. Pengukuran tidak langsung ini ada 2 macam dikelompokkan. Yang pertama itu pengukuran tidak langsung dari pengukuran tunggal. Dan yang kedua, pengukuran tidak langsung dari pengukuran berulang. Nah, yang keempat atau yang D, itu ada ketelitian dan ketepatan hasil. Nah, ketelitian itu adalah merupakan ukuran yang menyatakan pendekatan sesuai nilai semestinya. Ketelitian berhubungan dengan ketidakpastian relatif dari hasil pengukuran. Semakin kecil nilai ketidakpastian relatif, semakin besar ketelitian pengukuran tersebut. Nilai ketelitian pengukuran dinyatakan dalam bentuk persen. Nah, kemudian ada ketepatan atau akurasi, yaitu menyatakan nilai yang sesuai dengan ukuran sebenarnya. Ketika Anda melaporkan hasil pengukuran, Anda melaporkan dalam bentuk X plus minus delta X. Anda perlu mengetahui bahwa delta X merupakan ketidakpastian mutlak. Nilai delta X diperoleh dari 0,5 skala terkecil dari alat pengukuran pada pengukuran tunggal dan simpangan baku pada pengukuran berulang. Semakin kecil hasil ketidakpastian mutlak, semakin besar ketepatan dalam pengukuran. Nah, yang terakhir itu adalah pengolahan dan penyajian data. Nah, ini ada grafik di mana menyatakan suatu persamaan Y sama dengan MX ditambah dengan N. Dengan M itu sebagai gradien atau kemiringan grafik, dan N itu sebagai ordinat titik potong garis lurus terhadap sumbu Y. Berarti nilai N itu ada di sini. Ini N1, N2 nanti di sini ada N3, N4 dan N5. Grafik garis lurus yang digambar itu sebaiknya mengisi seluruh luasan yang telah disediakan. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih skala mendatar dan skala tegak dengan tepat. Adapun titik nol itu skalanya tidak perlu selalu tampak pada grafik. Maksudnya ini titik nol di sini kita nggak perlu lagi membuat titik N-nya atau sebagai ordinat titik potong garis lurus terhadap sumbu Y-nya. Jadi langsung aja kita mulai dari sini. Oke, sampai sini dulu materi kita tentang hakikat fisika, dimensi, besaran, dan pengukuran.